Kita sering banget dengar soal ibadah puasa dalam Islam kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, apa sebetulnya makna di baliknya? Ini bukan sekedar soal menahan lapar loh. Puasa itu salah satu pilar ajaran yang paling mendalam. Dan hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng. Kebanyakan orang mungkin mikir, puasa ya, nggak makan dan nggak minum dari subuh sampai maghrib. Simple. Tapi, apa benar cuma sesederhana itu? Nah, pertanyaan ini bakal jadi titik awal kita buat menggali makna yang jauh-jauh lebih dalam. Nah, ini dia intinya. Ternyata ini bukan cuma soal urusan perut. Kata kuncinya itu adalah menahan diri. Jadi, ini tuh latihan pengendalian diri yang total. Bayangin deh, dari nahan emosi pas lagi di jalanan macet, sampai nahan mulut buat nggak ngomongin hal yang nggak penting. Itulah esensi puasa yang sebenarnya. Biar lebih terstruktur, kita bakal bahas dalam 6 bagian utama ya. Kita mulai dari apa itu puasa, terus kita bedah 2 kategori utamanya, wajib dan sunnah. Habis itu, kita dalemin lagi masing-masing, cari tahu hikmah spiritualnya, dan terakhir, kita juga akan bahas kapan aja justru kita dilarang untuk puasa. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Dalam Islam, puasa itu secara garis besar dibagi jadi 2 kategori. Penting banget nih buat kita paham bedanya antara yang wajib dan yang sunnah, karena ini jadi fondasi buat tahu mana yang kewajiban mutlak dan mana yang jadi kesempatan buat nambah pahala. Jadi gini bedanya, di satu sisi ada puasa wajib, sifatnya mengikat, harus dikerjakan. Kalau kita tinggalin tanpa alasan yang dibenarkan syariat, ya kita berdosa. Nah di sisi lain ada puasa sunnah. Ini sifatnya sukarela, sebuah anjuran. Kalau dikerjakan, pahalanya luar biasa. Tapi kalau nggak dikerjakan pun nggak patah, nggak berdosa. Oke, sekarang kita fokus ke yang wajib dulu ya. Setidaknya ada 4 jenis utama puasa wajib yang perlu kita pahami betul. Karena ini menyangkut kewajiban dasar kita sebagai seorang muslim. Yuk, kita lihat tabel ini. Yang pertama, tentu saja puasa Ramadan. Ini pilar utama kita semua tahu. Lalu ada puasa qadha, ini ibaratnya bayar utang puasa kalau kita ada halangan pas Ramadan. Selanjutnya ada puasa nazar, ini puasa yang kita janjikan kalau misalnya sebuah keinginan kita terkabul. Dan yang terakhir, puasa kafarat, ini puasa sebagai penebusan atas pelanggaran aturan tertentu yang cukup serius. Nah, kalau tadi soal kewajiban, sekarang kita masuk ke bagian yang seru, amalan sukarela. Inilah yang kita sebut puasa sunnah. Sebuah kesempatan emas buat kita untuk ngumpulin pahala ekstra dan jadi lebih dekat dengan Sang Pencipta. Dan pilihannya itu banyak banget loh, masing-masing dengan keutamaannya sendiri. Ada puasa Syawal yang kalau digabung sama Ramadan, pahalanya kayak puasa setahun penuh. Ada puasa rutin Senin Kamis, sampai puasa Daud, puasa selang-seling, sehari puasa sehari enggak, yang katanya puasa paling disukai oleh Allah. Coba deh kita lihat yang satu ini. Ini luar biasa banget. Hanya dengan puasa 1 hari, di hari Arafah, pahalanya itu bisa menghapus dosa selama 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini nunjukin betapa besarnya nilai puasa sunnah di mata Tuhan. Kita udah bahas apa dan gimana cara puasa. Sekarang, waktunya kita masuk ke pertanyaan yang lebih filosofis. Mengapa? Kenapa sih kita diperintahkan buat menahan diri? Apa tujuan akhir di balik semua ini? Setelah seharian kita nahan lapar, haus, dan berbagai macam godaan, sebetulnya hasil akhir apa sih yang mau kita capai? Apa puncak dari semua latihan spiritual ini? Dan jawabannya adalah takwa. Sebuah kondisi kesadaran penuh kalau Tuhan selalu hadir dan mengawasi, yang akhirnya bikin kita jadi lebih hati-hati dalam bertindak dan punya disiplin diri yang kuat. Puasa itu ibaratnya gym spiritual untuk menempa diri kita jadi pribadi yang bertakwa. Terus gimana cara kerjanya? Kok bisa puasa membentuk takwa? Gini, pertama, menahan lapar itu secara langsung melatih kesabaran kita. Kedua, puasa menumbuhkan solidaritas. Kita jadi benar-benar merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan. Dan yang paling penting, puasa itu ajang buat kita belajar menguasai diri dari segala bisikan negatif dan hawa nafsu. Oke, kita udah tahu kapan waktu-waktu terbaik buat puasa. Tapi, tahu nggak? Ada juga waktu-waktu di mana kita justru dilarang keras buat puasa. Nah, mengetahui batasan ini sama pentingnya dengan mengetahui perintahnya. Jadi, pada hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari setelahnya yang disebut hari tasyrik, kita justru diperintahkan untuk bergembira, makan, dan minum sebagai bentuk syukur. Jadi aneh kan kalau malah puasa, semangatnya kan perayaan. Begitu juga di hari Syak,
Hari yang meragukan sebelum Ramadan, ini untuk menghindari keraguan dan memulai ibadah dengan keyakinan penuh. Sebagai penutup, yuk kita renungkan sejenak. Di dunia modern yang serba instan, serba memanjakan, dan penuh distraksi ini, disiplin kuno seperti puasa ternyata menawarkan pelajaran yang super relevan tentang kekuatan untuk mengendalikan diri dan menjadi tuan atas diri kita sendiri. Kira-kira apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari sini?